Anda kembali menyaksikan talk show Pilkada Jember 2024 Strategi Bertahan Petahana. Pak Hendi Gus Ujang, di pilkada ini tentunya ada lawan yang harus dihadapi. Bagaimana melihat sosok Gus Mawait dan Joko Susanto yang berada di nomor urut 2? Pak Hendi dulu mungkin. Ya, saya di periode pertama kemarin lawannya malah lebih banyak dari sekarang. Kalau sekarang cuma lawannya kan nggak lebih banyak dari yang kemarin. Oke, secara personal mungkin Pak Hendi. Ya, biasa-biasa aja tuh, gitu. Karena memang kami maju dalam ketulusan dan keikhlasan untuk Jember. Dan kemarin, tadi yang kemarin itu 3 bulan, itu sudah bagian untuk mengasah hati kami, mental kami yang lebih kokoh lagi. Bagaimana untuk memikul tanggung jawab orang Jember, 2,6 juta penduduk Jember dan anak-anak saya semua. Tentunya saya melihat mereka dalam melihat hal yang biasa-biasa saja. Oke, rasanya memang euforia dalam berjuang kemarin atau bisa melihat parpol itu lebih seru, lebih terasa daripada yang mungkin sekarang ini. Justru kemarin itu maksimalnya. Kalau sekarang yang ke depan, ya tinggal kita meyakinkan kembali rakyat Jember. Itu saja. Tuh nih hasil saya kerja, nih monggo sudah dinilai, sudah kalau cocok ya sudah. Sekali lagi kami izin maju lagi, kan gitu, dan didukung lagi, kan gitu. Gus Ujang, bagaimana melihat sosok Gus Mawait dan Pak Joko? Ya, semuanya itu saudara. Kita kenal semua, dengan pendukungnya itu juga kita kenal semua. Jadi ini, karena itu mari kita kemudian, seperti yang saya sampaikan saat pengambilan nomor, istibaq fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Karena itu mari kita bermain dengan baik, dengan fair, dengan jujur dan sebagainya, tanpa ada hal-hal yang kemudian menyakiti, melukai, baik melukai demokrasi, melukai yang lain. Oh, kita toh saudara, kan gitu. Nah, jadi sama-sama saja menurut saya. Ya, kita serahkan semuanya kepada rakyat, kepada pemilih, mana yang sesuai dengan nurani dan hati mereka. Nah, yang memilih kami itu juga saudara, yang tidak memilih kami pun itu juga saudara. Jadi biasa saja bagi kami. Oke, baik. Di masa kampanye ini biasanya banyak isu yang dimainkan. Isu yang pertama, Pak Hendi, pendukung gerakan 212. Ini ada tudingan Hendi Susanto tidak pro rakyat kecil. Apa tanggapan Anda? 212, Masya Allah, itu sudah cerita lama sekali. Ya. Kami mendukung siapa ya? Semua Muslim ya. Saya, Mbak Pia, orang tua kami ini adalah Nahdlatul Ulama. Saya asli orang Nahdlatul Ulama. Mau diakui, tidak diakui, kami tetap Nahdlatul Ulama. Kami pertanggungjawaban di depannya Gusti Allah. Bahwa orang tua kami, kakek nenek kami semua adalah NU. Kalau orang mengatakan kami 212, 432, 281, 674, 234, ya, 357 Sanjipa, silakan ya. Bebas-bebas mereka mengatakan angka-angka apapun. Tapi yang jelas kalau mengatakan JND, mau disumpah apapun, bahwa JND adalah Nahdlatul Ulama. Kalau dikatakan tidak pro rakyat kecil, tanggapan Anda? Masya Allah, saya orang asli Kambuledok. Dan orang Jember harus tahu siapa orang Kambuledok itu. Orang Kambuledok adalah pancernya orang Jember, orang Kambuledok itu. Dan kami hidup orang kampungan. Mana bisa kami tidak pro rakyat. Kami hidup di lumpur, orang yang paling bawah. Tentunya kami itu yang kami perjuangkan. Esensinya hari ini ada Mars Jember. Bahwa kami adalah proyeknya adalah kemiskinan. Bukan proyeknya di Cipta Karya itu. Dulu ya Cipta Karya, proyek-proyek aspal itu nggak ada itu. Proyek kami adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena itu adalah bagian dari, lanjutannya kalimat Gus. Kemiskinan adalah penderitaan. Ya, Belenggu penderitaan. Baik, Pak Hendi. Saya sengaja nggak teruskan Mbak Pia, karena begitu ngomong kemiskinan, belenggu penderitaannya itu harus dihafal sama orang lain. Jangan mudah mengatakan kemiskinan, tapi Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau melakukan apa-apa cuma euforia, berantas kemiskinan, lo ngapain? Bagaimana cara kemiskinan? Kami tujukan, Mbak. Kami tujukan. Secara pribadi dan keluarga kami, untuk menyelesaikan kemiskinan, saya harus bersedekah. Pribadi kami. Mulai kapan? Dari dulu. Untuk siapa? Untuk Jember. Ini mau ini dikatakan ini dakwah bilhal ataupun apapun, saya penting aku percaya sama Gusti Allah. Kami lakukan itu, salah satunya. Memang cukup Pak Hendi, kalau misalkan diberi kurang banyak. pancingnya? Kurang banyak, makanya saya harus jadi bupati.
Dan saya harus nyalon lagi supaya dari pulpen ini sedekahnya ladang amal ini bisa untuk 2,6 juta penduduk di Jember. Oke, baik. Pak Hendy, kalau misalkan tanggapan Anda soal tudingan praktik KKN di pemerintahan Hendy Siswanto dan juga Gus Firjam, pelibatan keluarga di sejumlah proyek, seperti apa? Boleh dicek aja. Makanya sekarang ada di buku saku itu kerjaannya ada semua di situ. Dan saya di 29.700 karyawan Pemkab Jember. Yang anak saya itu cuma satu, ponakan saya. Dari itu kakak saya sudah meninggal, itu saya anggap anak saya. Satu orang saja pegawai negeri. Dan golongannya sudah 3D, pinter lagi, dan manfaat banyak untuk Jember. Itu saja. Kalau itu dikatakan KKN, saya sebelum jadi bupati, mereka sudah, ponakan saya sudah jadi pegawai di Pemkab Jember ini. Dan dia mutasi dari pusat, itu sebelum saya jadi bupati. Dan masih belum ada angan-angan jadi bupati, anak saya sudah di sini. Jadi saya agak kebingungan kalau dikatakan KKN tentang keluarga kami di pekerjaan-pekerjaan ini, saya terus terang agak kebingungan di sini. Kalau misalnya menilai meritokrasi di Jember, seberapa jauh pencapaiannya Pak Hendy? Dulu udah bagus banget. Dulu tidak ada meritokrasi di Jember. Baru di zaman kami sekarang ada meritokrasi. Itu saja kalau ingin menilai. Before dan afternya. Nggak ada dulu kalimat meritokrasi yang Mbak Pia baru muncul sekarang di Jember ini. Selama kami memimpin Jember dulu belum ada kayaknya ya. Atau saya yang lupa, nggak tahu kayak gitu. Memang antara meritokrasi dan dinasti ini yang menjadi kebingungan kan ada beberapa gitu ya. Nah, tudingan soal pemerintah Pak Hendy Gus Firjam suka memecah anggaran proyek menjadi per paket kecil di angka 200 juta untuk menghindari lelang, tender, dan memperbanyak potongan. Apa benar? Tadi saya katakan 4,3 triliun itu adalah ada belanja langsung, ada belanja yang belanja modal gitu ya. Dan itu sekarang ini bahwa duit yang ada di Jember ini harus dikelola untuk kemaslahatan Jember. Memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Jember. Pemerintah pusat sudah itu memberikan izin bahwa dengan kearifan lokal, ekonomi kreatif harus dijalankan. Bahkan ada yang namanya e-katalog kekuatan di Jember sendiri, belilah dengan anggaran-anggaran Jember. Maka itu bukan memecah proyek. Di aturan regulasi untuk memecah proyek, paket-paket itu sudah ada dalam regulasi. Saya rasa teman-teman OPD semua sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi esensinya, setiap kebijakan anggaran itu harus orientasinya untuk dibelanjakan di Kabupaten Jember sendiri. Yang mengerjakan juga orang-orang Jember sendiri. Itu kekuatan itu yang harus kita lakukan. Bisa saja kita nggak usah dibagi pecah-pecah, jadikan satu paket aja. Nanti yang menang pun Mbak Pia, orang Jakarta sana, orang Amerika sana datang ke sini, duitnya dibawa ke sana, habis kita. Nggak dapat apa-apa. Ini adalah kebijakan pemerintah dulu. Pemerintah pusat juga melakukan hal yang seperti itu untuk memberikan kebebasan. Tapi tetap ada rule-nya. Ada di regulasi itu, ada diatur. Bagaimana proyek-proyek itu ada diatur. Oke, baik. Tentunya orang Jember ini ya merata begitu ya Pak ya, seluruh masyarakat Jember. Nah, soal tudingan soal adanya korupsi di pemerintahan Hendy Siswanto dan juga Gus Firjam, indikasinya berkaitan dengan penyelidikan yang tengah berjalan di Polda Jatim. Yang ini yang sempat diperiksa adalah sekretaris daerah terkait dengan dugaan korupsi pengadaan papan reklame senilai 2 miliar. Gimana pendapat Pak Hendy? Sekarang sedang proses, silahkan berjalan aja prosesnya Mbak. Kalau itu dilakukan dengan benar, insya Allah apapun kita tetap berprasangka baik dengan penegak hukum. Teman-teman Polda, teman-teman Kejaksaan, teman Polres, teman Kejaksaan Tinggi, itu semua orang-orang hebat-hebat semua dan orang baik. Mereka akan menempatkan keadilan untuk semuanya. Nggak usah berpikir yang berpolemik kemana-mana. Kita belum ada keputusan ingkrah apapun. Di pengadilan itu kan ada tempatnya, tempat keadilan. Tentunya kalau dalam proses belum, nggak bisa kita memberikan menjustis teman melakukan sesuatu. Dan itu bukan ranah kami untuk ngurusin itu. Oke, baik. Kalau Gus Firjam, bagaimana tanggapan dengan isu-isu yang dimainkan selama nantinya mungkin di masa kampanye akan semakin kencang? Ya. Jadi memang mereka yang kemudian memunculkan isu-isu ya tinggal menunjukkan data dan bukti untuk kalau memang betul-betul di situ ada hal yang keliru, ya kenapa tidak kalau hanya sekedar kesan atau sekedar persepsi, sekedar dugaan dan sebagainya, ya orang lain kan bisa saja menduga-duga. Tapi harapan kalau memang iya betul, ya silakan tunjukkan data. Dan selama ini ternyata masih ya sebatas dugaan. Dan ini sebetulnya
membuat kita semakin berhati-hati gitu ke depannya dengan berbagai banyak sorotan dan sebagainya. Ini membuat kita semakin berhati-hati ke depannya seperti itu. Baik, Yeah. Gus Firjaun dan juga Pak Hendy sama-sama siap berkolaborasi lagi maju di Pilkada Insya Allah. Jember 2024. Hari ini kita sudah Yeah. memasuki masa kampanye, tentunya kami mengucapkan selamat berjuang, Ya. selamat Amin, terima berkampanye. Tolong mohon juga berikan yang terbaik untuk Kabupaten Jember. Amin, amin. Masyarakat Amin, insya Allah, bisa insya lebih Allah. baik lagi. Ya, ya termasuk tadi yang pertanyaan terakhir tentang korupsi, kita diperiksa KPK kita terbaik loh di Jawa Timur. Proses korupsinya kita pencegahannya lebih bagus. Oke. Jadi mudah-mudahan ini juga dari teman-teman menjadi satu preferensi dari teman-teman penegak hukum bahwa semangat untuk memperbaiki itu ada di Jember. Dari awal yang kemarin seperti itu Anda sendiri bisa menilai dulu sebelum kami dan sekarang sudah seperti ini, semangat perbaikan itu ada sesuatu yang baik. MCP kita naik kan, Mbak? MCP kita bagus dan kita terbaik Jawa Timur, Mbak. Oke. Untuk survei apa namanya ini? Survei dari KPK, survei penilaian integritas, kita terbaik Jawa Timur, luar biasa kan gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan prestasi yang diukir ini Amin, amin. benar-benar berdampak. Amin, Gitu ya. amin, amin. Terima kasih atas kehadiran dan Sama-sama. juga Terima kasih, Mbak sekali Bia. lagi sudah Terima kasih. meluangkan waktu di sini. Terima kasih. Sukses dan Ya. juga selamat berjuang. Gitu. Siap. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam talk show Pilkada Jember 2024. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa membawa manfaat untuk Anda, bisa mempertimbangkan bagaimana memilih pemimpin Kabupaten Jember yang lebih baik ke depannya. Akhirnya saya Pia Medana pamit undur diri dan sampai jumpa.